Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Chandra Prasetyo dari kelas 2E. Ingin membahas tentang mata kucing atau reflektor. Apa itu mata kucing atau reflektor? Mata kucing atau reflektor itu tersusun dari bermacam-macam bagian atau bermacam-macam benda yang menyerupai cermin dan disusun sedemikian rupa dengan sudut tertentu agar dia dapat memantulkan cahaya. Nah, mengapa disebut mata kucing atau reflektor? Seperti kita ketahui, mata kucing pada saat malam hari kita sinari itu pasti akan memantulkan cahayanya kembali. Nah, bagaimana sih cara kerja mata kucing atau reflektor? Mata kucing atau reflektor bekerja seperti ini. Ada di kacanya ada berbagai macam sudut-sudut yang menjadikan cahayanya itu dapat dibiaskan atau dipantulkan kembali. Nah, ada berbagai macam-macam jenis kaca bias pada reflektor seperti simetris, asimetris Eropa kiri kanan, dan asimetris Amerika. Nah, pengaplikasian mata kucing atau reflektor itu ada di berbagai macam, tapi lebih spesifiknya biasanya ada di jalan. Nah, yang pertama ada di baju teknik sipil atau pekerja bangunan. Itu menandakan pada saat dia kerja di malam hari bahwa mengetahui ada yang sedang bekerja. Yang kedua di pembatas jalan atau marka jalan. Biasanya di putih-putihnya ini itu terdapat reflektor agar para pengendara mengetahui bahwa ada pembatas jalannya. Yang ketiga ada di jalan tol. Jalan tol sama seperti marka jalan tadi, tapi dia biasanya nempel di jalan-jalan atau di dinding-dinding jalanan. Saat disinari mereka akan terang seperti gambar tersebut. Yang terakhir ada di berbagai macam kendaraan seperti mobil, motor, terus sepeda, itu agar menandakan pada saat tikungan atau jalan-jalan yang menikung supaya mobil itu kelihatan dari lawan arahnya atau dari belakangnya agar tidak tertabrak. Nah, mari kita tonton videonya bagaimana sih aplikasian aslinya. Motor, entah mobil sama teman-teman ya. Reflektor itu seperti ini. Intinya untuk keselamatan pengendara tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini aja penjelasannya. Apabila ada mau tanya-tanya, jangan silakan tinggalkan komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada jalan. Nah, seperti videonya kita dapat simpulkan bahwa pada saat tidak ada cahaya sama sekali, reflektor tidak akan memancarkan cahaya atau memancarkan apapun itu. Tetapi pada saat kita menyinarinya dengan cahaya, itu dia akan memantulkan cahayanya kembali. Karena sebenarnya fungsi reflektor hanyalah pada saat kendaraan atau jalan itu benar-benar redup, tidak ada penerangan, dia pada saat kita sinari atau terkena sinar, dia akan memantulkan cahayanya kembali. Oke, begitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Agil dari 2E akan menjelaskan tentang cara kerja dari kompor tenaga surya. Seperti yang kita ketahui, saat ini sumber daya alam terutama minyak bumi dan gas bumi semakin berkurang. Sedangkan kebutuhan akan minyak bumi dan gas bumi tersebut semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam tersebut. Kondisi ini menuntut kita untuk mencari
energi alternatif yang dapat menggantikan peran minyak dan gas tersebut. Seperti energi panas matahari, salah satu alat yang memanfaatkan energi panas matahari adalah kompor tenaga surya ini. Kompor tenaga surya memiliki beberapa macam jenis. Yang pertama, kompor tenaga surya tipe box, yang fungsinya lebih efisien untuk memanaskan atau merebus air. Yang kedua, ada kompor tenaga surya tipe parabolik. Fungsinya untuk memasak makanan yang lebih berat, seperti nasi atau mie. Yang ketiga, ada kompor tenaga surya tipe oven silinder, yang fungsinya sama dengan tipe kedua atau tipe parabolik. Lalu selanjutnya ada struktur kompor tenaga surya. Kompor tenaga surya memiliki 3 bagian sederhana. Yang pertama, ada panci untuk memasak. Yang kedua, ada cermin untuk memantulkan energi panas matahari ke panci. Lalu bagian ketiga ada penahan yang berfungsi untuk menahan cermin dan pancinya. Cara kerja kompor tenaga surya. Cara kerja kompor tenaga surya sangat sederhana, yaitu kita hanya perlu menaruh kompor tenaga surya di bawah sinar matahari langsung untuk mendapatkan energi panas matahari. Cara kerjanya, matahari akan menyinari cermin, lalu dari cermin tersebut dipantulkan ke seluruh bagian panci, sehingga energi panas matahari yang terpantul ke panci tersebut dapat merata. Lalu kita tinggal memasak sesuatu di panci tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dedemika dari kelas 2E. Saya ingin menjelaskan tentang prinsip kerja atau cara kerja dari laser. Yang pertama, apa itu laser? Laser adalah alat atau perangkat yang memancarkan cahaya melalui amplifikasi optik yang dibangkitkan oleh stimulasi emisi radiasi elektromagnetik. Laser ini ada yang dapat dilihat dan ada yang tidak dapat dilihat atau tak kasat mata. Laser ini memiliki keunikan, yaitu tidak akan menyebar dan tidak melemah cahayanya, walaupun dinyalakan dari jarak yang sangat jauh. Hal ini dikarenakan adanya fokus yang sangat amat terarah dari sinarnya itu. Berbeda dari lampu biasa yang fokusnya menyebar, yang akhirnya mengakibatkan melemahnya cahaya jika dinyalakan dari jarak yang jauh. Perbedaan lampu dengan laser ini ada di emisinya, yaitu kalau laser itu memiliki emisi yang berjalan secara sangat teratur, dan kalau lampu itu memiliki emisi yang berjalan secara acak, dan juga di panjang gelombangnya. Kalau di laser itu memiliki panjang gelombang yang tertentu, sedangkan di lampu memiliki banyak panjang gelombang. Cara kerja laser. Yang pertama, listrik tegangan tinggi menyebabkan tabung flash kuarsa memancarkan cahaya yang kuat, mengekstasi beberapa atom di kristal ruby ke tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah itu, pada tingkat energi tertentu, beberapa atom memancarkan partikel cahaya yang disebut foton.
Awalnya foton dipancarkan ke segala arah. Foton dari satu atom merangsang emisi foton dari atom lain, dan intensitas cahayanya dengan cepat diperkuat. Setelah itu, cermin yang pada setiap ujungnya mencerminkan foton bolak-balik. Meneruskan proses emisi dan memperkuat rangsangan ini. Selanjutnya, foton meninggalkan cermin perak, dan pergi keluar, yang merupakan sinar laser. Dan ini adalah cuplikan videonya. A laser beam is basically radiation, similar to light that a light bulb emits. There are three big differences. The light bulb emits several wavelengths, but the laser has only one wavelength, meaning it is monochromatic. The light bulb radiates in all directions, whereas the beam of the laser is directed. The laser light is coherent, so the wave trains are much longer than those from a light bulb. But what does laser mean anyway? Laser is an acronym for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Sounds complicated at first, but actually it is not. A laser consists of a laser medium, for example, a gas, an energy source, pump, and two mirrors, one of which is partially transmissive. The laser medium consists of particles that are in their basic state. The pump feeds energy into the particles, and they rise to a higher energy level. If any of these particles then falls back into their basic state, energy is released in the form of a photon, also called light quantum. If this photon then hits another excited particle, then it's forced back into the basic state, releasing another photon. This is referred to as stimulated emission. If these photons hit other excited particles, then further photons are released, and so on. A sort of photon avalanche is triggered. Energy is repeatedly pumped into the laser medium, stimulating the particles so that they can release more photons. The mirrors reflect the photons, thereby increasing the number of photons further and further. A directional beam is formed. This beam can leave the laser through the partially transmissive mirror and is directed onto the material, where it engraves, marks, or cuts the desired motif. Video tersebut diambil dari Trotec Laser channel YouTube video. Penerapan aplikasi laser. Yang pertama itu untuk men-scan barcode yang ada di kemasan-kemasan produk yang biasa dijual di minimarket. Yang kedua, pembacaan CD dari optik pembaca CD. Yang ketiga, penerapannya itu di bidang engineering, yaitu pemotongan besi dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.